Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengaji kitab tafsir surat Yasin, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan pada kesempatan hari yang lalu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Masyaallah, kita menjalani hari ini puasa dengan penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa bisa kita jalankan utuh satu hari, sehingga patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan ini memberikan kita kekuatan yang lebih kuat lagi untuk selalu beramal baik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemarin kita sampai ayat yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke ayat yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menyampaikan tentang bagaimana surat Yasin itu betul-betul menjadi Surat Yasin menjadi sebuah hujahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonter pendapat-pendapat orang kafir yang menyepelekan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin menjadi qalbul Quran, menjadi hatinya Al-Quran. Kemarin juga kita sudah sampaikan tentang faedah-faedah membaca surat Yasin, di mana faedah surat Yasin itu tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang hidup, tetapi faedah membaca surat Yasin juga bermanfaat untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan sekarang ala siratim mustaqim. Ala suratin mustaqim. Ala suratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Al muradu kang den karepake minas surati saking lafat as-surat iku dinul islami, agama Islam. Yakni ngarepake sapa Allah, ya Muhammad, he Muhammad, innaka satemene sira Muhammad iku laminal mursalin, wa dinuka utawi agamamu Muhammad iku dinul haqi, agama kang hak, wal islamu lan hiya iku Islam. Wal kufaru utawi pirang kafir iku ala dinin batilin, ala dinin ing atase agama batilin kang batil. Kita sebagai orang Islam harus mengakui
dengan sepenuh hati dan menyatakan dengan sepenuh hati bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Meskipun di Indonesia itu ada Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu mengakui bahwa Indonesia itu mengakui agama yang ada di Indonesia itu tidak hanya Islam. Sehingga ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya memberikan kesempatan kepada umat non-agama, maksudnya umat-umat non-muslim, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi karena di Indonesia itu merupakan negara yang umatnya itu tidak hanya beragama Islam, meskipun kita itu meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang lain adalah agama-agama yang tidak hak mestinya begitu. Tetapi karena kita hidup di Indonesia, kita tidak boleh menyerang atau tidak boleh menjelek-jelekan ajaran agama yang lain. Nanti bisa kena pasal penodaan agama. Jadi lakum dinukum waliyadin kalau di Indonesia itu seperti itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berada pada masa dakwahnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah hujjah kepada mereka, kepada Rasulullah, bahwa agamamu adalah agama yang hak, agama yang benar. Karena sebelum Islam turun, Allah telah menurunkan agama-agama samawi yang lain. Jadi dalam konteks ilmu usuluddin, jadi agama itu merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini oleh umat manusia yang dianggap mampu menuntun mereka. Agama itu dibagi menjadi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi adalah agama yang disandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sebuah perenungan. Ada agama ardi. Agama ardi adalah agama yang berdasarkan perenungan dari manusia itu sendiri, bukan didasarkan kepada wahyu, tapi didasarkan pada perenungan-perenungan yang dia lakukan. Agama samawi adalah agama-agama yang didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril kepada para nabi-nabinya. Mulai zaman Nabi Adam hatta Nabi Muhammad SAW, semua wahyu itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ya. Yang diberikan kepada nabi-nabi Allah. Nah, tapi kalau di Indonesia sampean memang harus meyakini bahwa agama yang betul-betul hak menurut kita adalah agama Islam. Kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Meskipun negara itu mengakui bahwa agama yang lain itu adalah diperbolehkan di Indonesia, tetapi kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Misalnya dino iki sholat ning masjid, sesuk ngibadah di tempat ibadahnya orang agama lain tidak boleh begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, mongko lamun den ngendikake aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wasalam iku minal mursalin. Fa in qila mongko lamun den ngendikake apa aqsamallahu bi anna Muhammad dan alaihi salatu wasalam iku minal mursalin. Apa sumpai Gusti Allah nak sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menika setengah saking utusan. Fa in kana hadzal qasamu,
mongko lamun ana apa hadal qasamu ikulah sumpah lil kufari kedue wong kafir bi ayyasdiku kelawan yen to padha benerake sapa wong kafir bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam satemene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku minal mursalin setengah saking utusane Allah Subhanahu wa taala. Fahum mongko utawi kufar iku la yasdikuna ora padha benerake sapa kufar wa ingkana lamun ana apa sumpah iku lil muslimina kedue wong muslim bi ayasdiku kelawan nyento benerake sapa mengkono lah muslim anna Muhammadan iku minal mursalin fahum mongko utawi muslim iku yasdikunahu benerake sapa muslim bila qasamin kelawan tanpa sumpah. Fama faidatul qasami mongko utawi apa fama mongko utawi apa iku faidatul qasami faidahi qasam. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, kenging nopo Gusti Allah kok perlu sumpah-sumpah? Sumpah kanggone menyatakan bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika minangka utusane Allah. Padahal seandainya itu disampaikan kepada orang kafir supaya orang kafir membenarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi nyatanya orang-orang kafir itu ingkar. Andaikan sumpah itu ditujukan untuk kaum muslimin supaya lebih kuat imannya, padahal tanpa Allah bersumpah itu semuanya sudah menjadi keyakinan orang muslim. Tanpa Allah bersumpah sudah pada iman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa sih faedahnya sumpah itu? Ujibu bi anallah ta'ala iku arota ayu akkada kalamahu lil mungkarin. Fal qasamu iku naun minat ta'kidi. Falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah. Jadi qasam nika sumpah niku werine macam-macam. Ana sumpah iku minangka takkid untuk mengukuhkan. Ada kalanya sumpah itu adalah untuk apa ya? Untuk hujjah. Tanzilal azizir rahim. Fa in quri alamun diwaca bin nasbi kelawan nasab yakunu mongko ana apa nasbu nasabe lafat tanzil iku bil fi'lil mahdhufi kelawan fi'il kelawan kang mahdhuf. Fatakdiruhu mongko utawi takdire fi'il mahdhuf iku iqra tanzilal aziz. Lafat iqra tanzilal aziz. Jadi ana sing maca tanzilal azizir rahim, ana sing maos tanzilul azizir rahim. Yakni ngarepake sapa Allah ya Muhammad Muhammad. Iqra padha maca sira Muhammad al-manzila minal aziz ing kitab kang den turunake minal azizi saking pangeran kang maha aziz ar-rahim tur maha rahim. Wa in quri'a bi raf'i yakunu khabarul mubtada mahdhuf. Apabila dibaca rafa yakunu ana apa lafat tanzilu iku khabarul mubtada dadi khabari mubtada mahdhuf kang den tucal. Fatakdiruhu utawi takdire mubtada mau hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salatu wasalam minallahi ta'ala al-aziz. Al-aziz niku maknane Gusti Allah kang maha menang. Al-muntaqimi kang natrapi minal asi saking wong padha durhaka. Ar-rahimi tur maha welas lil muti'in
kedue wong kang padha taat-taat kabeh. Faqra mongko maca sira ya Muhammad hadzal Qur'ana lil mungkarin hatta yasma'u kalami wa yakhafu padha wedi sapa mengkono lah wong-wong sing padha ingkar mini saking ikhun. Wa yujiu lan padha bali sapa mengkono lah wong-wong sing ingkar ilal insafi maring insaf. Jadi temriki wonten wonten keterangan bahwa kata-kata Allah atau keterangan lafalipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi Muhammad menika supados Kanjeng Nabi semakin giat dalam berdakwah. Nggih. Di sini litundiro di sini keterangannya adalah Tanzilal Azizir Rahim. Kata Al-Aziz artinya Gusti Allah menika maha menang. Ngalake ngatasi wong sing maksiat. Ar-Rahim niku artinya Gusti Allah maha welas asih. Nggih. Ar-Rahim Allah menika hanya diberikan kepada orang-orang yang taat. Sehingga seringkali ada pendapat-pendapat liberal yang mengatakan apakah neraka itu ada? Gusti Allah punya sifat penyayang kok tega-teganya Gusti Allah itu memasukkan orang itu ke dalam neraka. Sehingga pendapat-pendapat seperti ini kadang-kadang mengaburkan tentang rahimnya Allah. Dia hanya menyandarkan rahmannya Allah. Allah itu maha penyayang sehingga tidak akan tega memasukkan orang ke dalam neraka. Ini pendapat-pendapat yang memutarbalikkan fakta. Bahwa Allah secara tegas, di satu sisi Allah itu Al-Aziz yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang maksiat dan memang ingin mengalahkan orang-orang yang maksiat. Di satu sisi Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya Gusti Allah menika mempunyai sifat penyayang kepada orang-orang yang taat. Sehingga di sini dinyatakan faqra ya Muhammad hadal Quran, sampaikanlah Quran ini ya Muhammad kepada orang-orang yang ingkar sehingga mereka hatta yasma'u kalami, sehingga mereka itu mau mendengarkan kalam saya. Wa yakhafulan hatinya takut minni dariku. Jadi banyak sekali para sahabat itu yang masuk Islam gara-gara dibacakan Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu merupakan kalamullah yang luar biasa kandungannya dan sangat luar biasa susunan tata bahasanya. Dalam sebuah kisah yang masyhur, masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab itu gara-gara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, gara-gara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena memang dahsyatnya Al-Quran itu ketika dibacakan dengan penjiwaan, maka ini akan menjadi banyak sekali manfaat. Quran itu kalau dibacakan bisa menjadi nasihat, bisa juga menjadi obat. Salah satu obat hati itu ada 5 perkara. Oke, biasanya syair ini tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Jadi Quran itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai bukti Ar-Rahimnya Allah. Sekaligus sebagai bukti Al-Aziznya Allah. Jadi barang siapa yang hatinya sedang galau, maka bacalah Quran. Barang siapa yang hatinya sedang bimbang, bacalah Quran. Barang siapa yang mempunyai anak sing nakale gak karu-karuan, wacana Quran. Oke, sehingga bacaan-bacaan Quran itu memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai hujahnya Rasulullah Muhammad SAW untuk mengkonter pendapat-pendapatnya orang kafir.
Litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundira supaya meden-medeni sira Muhammad kauman ing siji kaum ma undira kang ora den meden-medeni sapa aba'uhum bapak-bapak mengunalah kaum. Alam utailam ku taklil litanzil kila fi ma undira linafi ailam tundar sapa abauhum al akrabun litatawuli muddatal fitrati. Mereka itu diberikan oleh Allah, Rasulullah itu dikasih Quran untuk memberitahu, untuk meden-medeni, untuk menyampaikan sebuah berita tentang adanya surga, adanya neraka kepada kaum-kaum Quraisy yang ada di sana, kepada umat manusia yang ada di sana. Terutama ini dalam kisah ini adalah orang-orang Quraisy, di mana pada masa yang sangat lama, bapak-bapak mereka itu mengalami masa yang namanya masa kegelapan. Masa di mana lama sekali di Jazirah Arab itu tidak ada nabi. Ya, saking lamanya masa itu sehingga ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai dicampur kepercayaan-kepercayaan mereka. Mula-mula mereka itu dulunya tidak menyembah berhala. Adanya Lata, Uzza dan sebagainya itu sebenarnya waktu itu adalah iseng-iseng dari para pedagang-pedagang yang pernah berpengalaman ke Syam. Di sana dia melihat berhala. Orang Arab waktu itu, orang Mekah maksud saya, di situ belum kenal berhala. Ketika mereka berdagang ke Syam, melihat orang Syam itu memuja patung-patung. Kemudian mereka membawa patung-patung itu awalnya diniatkan supaya lebih khusyuk. Lama-kelamaan patungnya itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Dan patung itu ditaruh di sekeliling Ka'bah. Ka'bah mubeng isinya patung-patung, isinya berhala-berhala. Bahkan jumlahnya lebih dari 360 patung. Mereka itu selalu menyebut Allah. Mereka percaya adanya Allah, tetapi menggunakan perantaraan patung-patung untuk menyembah Allah. Nah, itu bisa terjadi karena mereka mengalami masa yang sangat panjang. Tidak mendapatkan pencerahan dari Nabi. Maka di sini litungdira qaumam ma undira abauhum fahum ghafilun. Mereka mulai lupa dengan ajaran Nabiullah Ibrahim. Mereka mulai lupa dengan ajaran Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Saking lamanya masa di mana tidak diturunkan Nabi Allah kepada mereka. Fahum ghafiluna anil imani warasyadi, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadal Qur'an litukhawwifa bihil qaum alladzi lam yukhawwifu. Muhammad, aku turunkan kepadamu inilah Quran supaya engkau memberikan peringatan kepada mereka kaum-kaum itu yang lama sekali mereka itu tidak mendapatkan peringatan tentang itu. Tidak ada yang menakut-nakuti mereka. Wal muradu utawi kang den karepake minal qaumi saking kaum iku kaum Quraisyin. Kaum Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihi salatu wasalam ila zamanika saking zamane Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam ila zamanika tumenekane zaman Muhammad maja ora teka hum ing ngonolah kaum Quraisy sapa nabiyun nabi wala mursalin lan para utusan. Li'annahum iku ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Jadi pada masa yang panjang itu tidak diturunkan Allah Nabi di tanah Arab. Maksudnya bukan tanah Arab itu bukan di sekitar Mekah. Para nabi-nabi diturunkan oleh Allah rata-rata di dekat Palestina. Ya. Palestina itu merupakan tempat sucinya banyak agama.
Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu juga pusat dakwahnya ada di Palestina. Ya. Fir'aun itu di Mesir, Nabi Musa itu orang Palestina. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu juga kelahiran di Palestina. Nabi Ishak itu ya di Palestina. Nabi Syu'aib itu ya di Palestina. Nabi Yahya di Palestina. Jadi negerinya para nabi itu adalah Palestina. Kalau kita itu saat ini ke ke Palestina, itu Palestina dijadikan sebagai rebutan 3 agama. Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, ya. Mereka mengklaim Palestina menjadi tanah suci mereka. Kalau kita jelas di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, masjid di mana Rasulullah Muhammad SAW diisrokan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Al-Aqsa merupakan masjid di mana barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, maka pahalanya adalah saya lupa ini. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 lebih baik. Kalau di Masjidil Nabawi 1.000 lebih baik. Jadi urutannya masjid-masjid yang menjadi terbaik di dunia itu adalah Masjidil Haram nomor 1 utamanya, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian masjid-masjid di seluruh dunia. Nah, di tanah Palestina itu ada yang namanya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan. Itu dipuja-puja oleh umat Nasrani. Ada namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu katanya itu adalah istana terakhir Nabi Sulaiman, atau mereka nyebut sebagai King Solomon. Ada Masjidil Aqsa yang merupakan tempat sucinya orang Islam, ya. Jadi saking lamane tidak diturunkan Rasul dan tidak diturunkan utusan di Mekah itu membuat kaum-kaum yang ada Quraisy yang ada di Mekah menjadi lupa syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan orang-orang Quraisy yang ada di sana itu memang tidak beriman. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, teman-teman, hak apa al qawlu dawe Gusti Allah. Ala aksarihim tase mengkono-mengkonolah akeh-akeh kaum fahum mengkau kaum iku la yu'minuna ora padha iman sapa kaum. Al-qaul ini adalah dawuh tentang tumurune azab. Ai wajabat kalimatul adabi ala aksarihim li anna Allah taala iku alimun bi ilmihi al-azali. Wa anna aksara Quraisyin iku la yu'minuna billahi wa risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Abi Jahlin wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Fal hitabu fi haqqi haula'i al asqiya li ta'kidil hujjah la li talbil iman li anna Allah taala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu kalau namanya Abu Jahal itu pasti tidak akan beriman, Gusti Allah sampun mangertos. Nah, ini kalimat-kalimat Al-Qur'an yang menerangkan tentang azabnya litundira qaumam ma undira abaum fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Kalimah-kalimah adab yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, di peringatan-peringatan Rasulullah kepada mereka,
itu sebenarnya memang merupakan cara Allah untuk memberikan hujjah, ya. Eh, Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah tahu yang namanya Abu Jahal, yang namanya eh, siapa tadi itu, Utbah, Mugiroh, itu kabeh pancen mboten iman. Annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Abu Jahal menika mboten ahli tauhid lan mboten ahli iman. Bahkan Abu Lahab itu diabadikan dalam surat Al-Lahab. Kekafirannya itu tidak hanya kafir untuk dirinya sendiri, tetapi kekafirannya juga bareng-bareng sama istrinya sekeluarga. Masya Allah. Jadi Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron data lahabi wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidiyah hablum mim masad. Jadi kadang-kadang itu penting bagi kita semuanya ketika Anda semuanya mencari pasangan, calon istri atau istri Anda, mestinya Anda perhatikan agamanya. Abu Lahab itu sampai sebegitunya dia itu ingkar, jangan-jangan ini dikompori sama istrinya. Istrinya itu loh nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngompor-ngompori, itu kemana-mana bawa kayu bakar yang dia selalu mengatakan kayu ini mau ditimpukkan ke kepala Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab bagaimana celakanya Abu Lahab, celakanya istrinya Abu Lahab dengan kekafirannya yang pengen menganiaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna ja'alna fi anakim aghlalam fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Inna saat temen ingsun ja'alna datiake sapa ingsun fi anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Ini adalah merupakan bayangan yang akan terjadi, yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir besok di hari kiamat, bahwa inna ja'alna saat temne ingsun Allah ja'alna datiake sapa ingsun fi anakim ing dalem gulu-gulune wong kafir mau aglalan ing belenggu fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Jadi mereka-mereka besok itu, mereka yang ingkar kepada Allah, besok lehernya itu akan diikat oleh Allah. Ketika diikat lehernya oleh Allah, belenggu yang melekat di dalam leher hingga dagunya membuat mereka itu selalu mendangak. Mendangak kayak gini. Karena di sininya diikat oleh belenggu. Ini juga menunjukkan kesombongan. Orang-orang yang sombong itu biasanya selalu kalau jalan di muka bumi itu selalu ngelangak, mendangak gitu ya. Kalau orang-orang tawadhu, jalannya biasanya kepalanya tidak didongakkan ke atas, tetapi menunduk. Rasulullah itu kalau berjalan pandangannya lurus dan menunduk. Tetapi kelompok Abu Jahal, Abu Lahab biasanya kalau jalan ngelangak, kepalanya dangak ke atas. Maka ini diumpamakan mereka besok di akhirat Allah menjadikan di dalam leher-leher mereka itu ada belenggu, yang belenggu itu akan membuat kepalanya selalu dangak ke atas. Ini sampaikan at-tamsil liman la yu'minu billah wa yatakabbaru biman kanat apa yadau ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama walam yara syai'an. Jadi mungkin nabrak-nabrak kan tidak bisa melihat apa-apa, matanya hanya menatap ke atas.
Wakila hiya min ahbari an ahwalil kufar fi jahannam. Ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan atau tingkah-tingkahnya orang-orang kafir di neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi, Masya Allah, neraka jahanam itu di dalam sebuah riwayat, kedalaman neraka jahanam itu diibaratkan andai kata Anda melempar batu ke dalam neraka jahanam, maka batu itu akan mencapai dasar jahanam. Itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dalamnya jahanam. Jadi misalnya ada batu itu dalam neraka jahanam, dia itu melayang terus akan sampai dasarnya neraka jahanam, membutuhkan waktu 1000 tahun. Berarti di sini neraka jahanam itu dalamnya minta ampun. Kecepatan jatuhnya benda saja begitu cepat, tapi untuk sampai dasar jahanam membutuhkan waktu 1 tahun. Berarti di sini jahanam adalah sebuah lembah jurang yang sangat dalam. Tidak mungkin orang bisa melarikan diri dari neraka jahanam. Ketika sudah dicemplung ke dalam, maka tidak mungkin dia bisa naik kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaate jeung Nabi niku dibagi-bagi. Ana syafaate jeung Nabi niku dipun paringaken tiang-tiang sing jatahe mlebu jahanam, rak sida mlebu jahanam. Mergo disyafaati kanjeng Nabi. Ana syafaat niku ngentas wong saka jahanam. Jadi kudune ndek iki mau ning jahanam selawas-lawase, tetapi karena dapat syafaatnya kanjeng Nabi, mungkin ning jahanam cuma beberapa tahun saja atau beberapa hari saja. Jadi syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW niku saged berupa orang tidak jadi dimasukkan ke neraka, atau orang di neraka itu beri dispensasi oleh Allah sehingga mereka bisa segera masuk ke surga. Maka jangan sungkan-sungkan kita untuk selalu membaca sholawat mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW diselamatkan dari neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun min baini aydihim saking ngarepe mengkonolah wong kafir Quraisy saddan ing buntu wa min khalfihim lan saking burine kaum Quraisy wau saddan ing buntu fa asyainahum fahum la yubsirun. Nazalat tumurun apa hadil ayatu utawi ikilah ayat fi riwayatin ing dalam siji riwayat fi haqi Abi Jahal ing dalam hake Abu Jahal tingkai Abu Jahal wa sahibahu lan sahabate Abu Jahal. Fi haqi Abi Jahlin wa sahibihi, dan sahabat-sahabatnya Abu Jahal, mim Bani Mahzum saking kelompok Bani Mahzum, wa dzalika anna Abu Jahlin, pada suatu hari Abu Jahal itu oleh sumpah lain ra'aitu lamun weruh sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad usolli kang salat sapa Muhammad la ardhuhanna yakti bakal ngantemi sapa ingsun roksahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu. Abu Jahal sumpah-sumpah di depan teman-temannya, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa sesungguhnya aku akan menghajar Muhammad dengan batu ini jika aku ketemu dia sedang melaksanakan sholat. Apa yang terjadi? Fa'atahu mengkonuli nekani sapa Abu Jahal hu ing Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku yusolli nembe sholat sapa Kanjeng Nabi.
Delalah pada waktu itu ketemu Abu Jahal dengan Rasulullah. Falamma rafa'a mengko nalikane ngangkat sapa Abu Jahal al-hajara ing watu, syalat mengko dadi jimpe apa ya dahu tangane Abu Jahal ila unukihi tumeka gulune Abu Jahal. Tiba-tiba tangannya Abu Jahal itu jimpe. Jimpe itu apa ya? Jimpe itu kayak terkena stroke lah, nggak ada tenaganya. Abu Jahal udah mau melempar batu itu kepada Nabi Muhammad atas izin Allah, kemudian batu itu menjadi menjadi tangannya Abu Jahal menjadi lemes, tak ada tenaga. Dan yang lebih aneh lagi di sini adalah bagaimana batu itu jadi lengket waktu itu biadi kelawan tangan Abu Jahal. Falamma ada mengko nalikane bali sapa Abu Jahal ila ashabihi maring sahabat Abu Jahal. Nggih. Wa ahbarolan paring habar sapa Abu Jahal hum ing ashab. Bima kelawan perkara ro'a kang weruh sapa Abu Jahal. Sakoto mongko lepas opo al-hajar watu. Kemudian Abu Jahal ketakutan, tangannya jimpe, watune nempel ing tangane. Kemudian Abu Jahal kembali kepada teman-temannya. Ketika dia ceritakan itu kepada teman-temannya, ternyata batu itu akhirnya lepas. Batunya lepas. Faqala mongko nuli takon sapa rajulun wong lanang ming Bani Mahzum saking Bani Mahzum. Ana utawi ingsun. Nggih. Aktulhu bakal mateni sapa ingsun bihadal hajari kelawan gelah hajar. Fa'atahu mongko nekani sapa ingsun hu ing Muhammad. Wa huwa hale Muhammad iku sholli nembe salat sapa Muhammad. Fa'arada mongko ngarepe sapa ingsun ayar miyahu yen to nguncalake sapa ingsun hu ing ayar miyahu yen to ngantem sapa ingsun hu ing Muhammad bil hajari kelawan watu. Fa'ama mongko mutokake membutakan sapa Allah taala basorihi basorihi ing peningale min Bani Mahzum. Faja'ala mongko tumandang sapa mengkonolah rajul yasma'u krungu sapa mengkonolah rajul sautahu alaihi salatu wasalam ing suarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yarahu lan tetapin ora weruh sapa mengkonolah rajul hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Faraja'a mongko nuli bali sapa rajul ila ashabihi maring sahabati rajul. Falam yarham hatta natu faqalu hatanaduhu sehingga undang-undang sapa hatanaduhu sehingga undang-undang hu ing rajul. Ketika dia itu hanya mendengar suara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajul saking Bani Mahzum menika seperti orang hirang Allah. Jadi dia tidak tahu mau kembali kepada sahabatnya. Ketika tadi kan disampaikan, dia mau melempar Rasulullah SAW dengan batu. Ketika mau melempar Rasulullah itu, dia tiba-tiba matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dibutakan oleh Allah, kemudian si rajul ini ingin kembali kepada teman-temannya. Begitu pengen kembali kepada teman-temannya,
ternyata si rojul ini bingung, hilang arah. Di mana posisi teman-temannya kok saya nggak kelihatan. Sampai akhirnya kemudian saking linglungnya dia, orang linglung itu seperti itu memang. Kadang-kadang orang yang kosong, dikosongkan oleh Allah, dibutakan oleh Allah, maka dia linglung nggak tahu arahnya mau kemana. Tiba-tiba dia setelah sampai kepada teman-temannya, nggak tahu, masih mutar, sampai kemudian temannya itu memanggil. Faqalu ma sona'ta. Faqalu mengkon pada undang-undang sapa ashab. Ma sona'ta. Qala ma ora urus sapa ingsun. Hu ing Muhammad walakin sami'tu. Tetapi ne krungu sapa ingsun sautahu ing suarane Muhammad. Wa hala baini wa bainahu syai'un kahiatil ijli. Wahalalan ngaling-ngalingi baini antarané ingsun wa baina antarané Nabi Muhammad apa syai'un suci-wiji kahiatil ijli kaya tingkai pedet. Yanfakhu bidambihi. Walau danatu minhul akalani wa badadalika kulama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wasalam la yakdiru ayyarahu wa fi riwayatin nazalat apa hadil ayatu fi ta'ifatin minal Quraisy. Dalam satu riwayat lagi, ayat ini turun ketika ada satu pantan, satu golongan saking Quraisy. Wa dzalika anna Nabi sallallahu wasallam ma'a ashabihi kanu ana sapa kanjeng Nabi wa ashabihi iku jalisina podo lungguh-lungguh sapa kanjeng Nabi yauman ing dalem sijina inda babil Ka'bati ana sandinge Ka'bah. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya sedang duduk-duduk di dekat pintu Ka'bah. Nggih. Ketika duduk di pintu Ka'bah itu kemudian Fakolat mongko nuli ngucap sapa Quraisyun ta'alau anna na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi wa nadhabu bihim ila Jabal Qabis Abi Qabis fanaqtulu Muhammadan. Fakolat mongko nuli ngucap sapa Quraisyun wong Quraisy ta'alau padha mrene sira Nakhudu bakal nyekel kita Muhammadan ing Muhammad ma'ashabi sertane sahabat-sahabate Muhammad. Wanat habu lan budalan kita bihi melawan Muhammad wa ashabihi, kita akan bawa Muhammad dan sahabatnya ila Jabali Abi Qubais maring gunung Jabal Qubais. Fanaktulu Muhammadan mongko bakal mateni sapa kita Muhammadan ing Muhammad ma'a ashabi sertane sahabat-sahabate Muhammad. Waman utawi sapane wong layar do kang ora ridho dinahu ing agamane Muhammad khali sabilahu wa illa fanaktulu kullahum. Barang siapa yang tidak sepakat dengan agamanya Muhammad, para sahabatnya itu ketika nanti ditanting nanti kok dia itu mengingkari agamanya Muhammad, maka kita selamatkan. Tetapi bagi mereka yang masih mengikuti agamanya Muhammad, kata mereka fanaktulu kulluhum, ya, fanaktulu kullahum akan dibunuh, ya. Wa ba'da hadhil musyawarah ittafaqu padha sepakat sapa mengkono wong Quraisy, ya. Wa atulan padha nekani sapa wong Quraisy ila Muhammadin alaihi salatu wasalam wa ashabihi faja'ala mengkon dadekake sapa Allah taala baina aitihim sandan wa min khalfihim sandan lam yarau ora padha weruh sapa mengkono wong Quraisy Muhammadan wa ashabihi. Dadi
Ayat ini ternyata dahsyat. Ayat ini menceritakan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak sekali ujian-ujian pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga tadi disampaikan orang-orang kafir Quraisy itu bersepakat, bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad yang saat itu Nabi sedang berada di dekat pintu Ka'bah. Nah, pintu Ka'bah ini adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau jamaah haji, jamaah umroh sedang tawaf, ketika sampai pintu Ka'bah biasanya sangat ramai sekali. Jadi pintu Ka'bah itu di dekat Hajar Aswad. Biasanya ramai itu di Hajar Aswad. Baina Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada tempat kurang lebih 1 meter, orang menyebutnya multazam, di mana itu adalah tempat salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan di dalam riwayat tersebut di dekat pintu Ka'bah Rasulullah sedang sama sahabatnya sholat, orang-orang kafir Quraisy itu datang. Dia mengatakan kita semuanya akan meringkus Muhammad dan kita semuanya akan membunuh Muhammad dan sahabatnya. Sebelum kita bunuh dibawa dulu ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kira-kira kalau sekarang sudah nggak kelihatan karena Jabal Qubais sekarang dipakai istana Raja Arab Saudi. Kira-kira itu di sebelah di depan Babu Salam. Babu Salam saat ini ya agak sebelah kanan dikit dari pintu Masjidil Haram itu ada istana Raja Saudi, itu dulunya adalah Jabal Qubais. Di depan Babu Salam itu ada maktabah atau perpustakaan yang dulunya adalah tempat Maulidur Rasul, tempat lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah sedang berada di dekat pintu Ka'bah itu, datanglah kaum kafir Quraisy yang ingin menangkap Rasulullah. Tetapi Allah berkehendak lain, mereka semuanya tidak bisa melihat Rasulullah Muhammad SAW. Di depannya kelihatan buntu, di belakangnya kelihatan buntu, ya. Jadi boten saged sami mirsani kondisine boten saged mirsani kondisine Kanjeng Nabi Muhammad mergo napa? Mergo Gusti Allah nutup menghijab kondisi yang ada di dalam pandangan orang-orang kafir. Maka seringkali ayat ini dipakai wirid ketika Anda misalnya sedang dalam kondisi kepepet, mungkin ada dalam kondisi bahaya di depan Anda, mungkin ada orang jahat yang akan menjahati Anda, begitu, maka mewiridkan waja'alna min baini aitihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi ini bisa dijadikan sebagai wirid untuk terhindar dari ancaman orang-orang yang ingin berbuat jahat. Wa fi riwayatin dalam riwayat nazalat temurun apa hadil ayatu ayat fi hakil musyrikina ing dalam hak wong musyrik. Wa dzalika annahum kanu mustami'ina fi majlisin wahid minhum mustami'ina fi majlisin wahidin minhum faqala mengko nuli ngucap sapa ba'duhum fi haqqi Muhammad alaihi salatu wasalam syai'an ing suwi-wiji faqala qala mengko nuli usul sapa mengko lah salah setunggalipun tiyang in ra'aitu lamun weruh sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad fa'altu mengko gawe sapa ingsun kadza wa kadza. Aku nak ketemu Muhammad, pokoknya tak kek. Nah, ini salah satu orang itu sombong seperti itu. Aku engko nak ketemu Muhammad, pokoknya tak cekel, tak kek. Mereka bersekongkol untuk menganiaya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waqoma indahu. Waqoma indahu tekan di mau. Waqoma lan jumeneng sapa di Nabi indahu ana sandinge wong Quraisy mau. Wa qara'a lan ngendika mau sapa di Nabi
mau sapa Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhun Nabi alaihi salatu wasalam qabdatan ing sak gegem minaturabi saking debu. Waroma lan melempar sapa Nabi ila wujuhim maring wajah-wajah wong kafir Quraisy. Nggih. Walihahim wadaba min bainihim. Wadabalan lewat sapa Nabi min bainihim ing dalem antarané Quraisy, falam yarauhu mongko ora padha weruh sapa wong Quraisy kuwi Kanjeng Nabi. Wahum utawi wong Quraisy iku yung fiduna padha ngipat-ngipatake sapa Quraisy ing lebu. Atoropa ing lebu an wujuhihim walihahim. Wa yaquluna wallahi ma ra'aina ora weruh sapa kita ing Muhammad wa ma sami'na lan ora krungu sapa kita sautahu ing suarane Muhammad alaihi salatu wasalam. Jadi ini adalah merupakan asbabun nuzul cerita diturunkannya ayat ini. Masya Allah, kita bisa membayangkan betapa berat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, betapa berat Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah, tetapi itu semuanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari segala macam mara bahaya. Sampai mau dibunuh, sampai mau dianiaya, mau diculik, dibawa ke Jabal Qobais, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya diabadikan oleh Allah dalam surat Yasin. Maka tidak heran kalau surat Yasin ini adalah surat yang sangat banyak sekali faedahnya, menyimpan banyak sekali sejarah. Siapa yang membaca tentu saja akan selalu diingatkan oleh Allah akan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kajian malam hari ini cukup sampai di ini dulu. Silahkan untuk bergabung dengan channel Al-Ittihad, insyaallah para masyayikh yang lain akan selalu istiqomah dalam memberikan pengajian di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.